Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha 'adda lil muhsinat minkunna ajran 'azima. Shadaqal 'azim. Jamaah salat duhur yang dicintai Allah, kajian kita siang ini tentang sirah nabawiyah, dan babnya adalah bab sekarang ini, bab pernikahan Rasulullah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Mengapa nikahnya dengan Khadijah bukan yang lain? Padahal masih banyak wanita-wanita yang lain yang mereka lebih muda. Jadi Khadijah ini lebih tua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usianya 40 tahun, Rasulullah 25 tahun dalam sebuah riwayat. Selisih 15 tahun. Padahal yang muda masih banyak ini. Untuk menjawab itu hanya bisa dijawab dengan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ini ayat tentang pernikahan, Pak. Di mana-mana kalau bab nikah, ayat ini yang sering dibaca oleh qori'nya. Wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah menciptakan kalian berpasang-pasangan. Ayat ini dimulai dengan kata-kata kebesaran Allah. Jadi kalau sudah bab masalah jodoh, itu kaitannya dengan bab masalah kebesaran Allah. Sama dengan pertanyaan kepada jenengan, istri jenengan si A, kenapa dulu Anda dapat si A gitu. Padahal tetangga-tetangga yang lain, teman-teman yang lain yang lebih baik dari si A ada gitu Pak ya. Kenapa tidak yang lain? Begitu. Jadi ayat ini menunjukkan betapa bab masalah jodoh adalah bab tentang kebesaran Allah. Ya. Sulit untuk dijawab ya. Kenapa istri Anda itu adalah si A itu? Itu adalah karena Allah sudah menentukan. Jadi campur tangan Allah dalam bab masalah jodoh itu sangat besar dibandingkan usaha-usaha yang kita lakukan. Karena ayatnya dimulai dengan wa min ayatihi, dan diantara kebesaran Allah begitu. Ya. Jadi kalau anak kita tanya, "Abi, kok dulu dapat umi gimana ceritanya?" Paling cerita sejarah aja kan gitu ya. Tetapi kok bisa gitu ya? Kok gak yang lain aja gitu. Itu adalah kebesaran Allah sudah. Jadi bab jodoh adalah bab tentang kebesaran Allah. Kalaupun dicari-cari ke sana kemari, kalau memang bukan jodohnya, ya gak akan ketemu jodoh itu. Ternyata dapat tetangga sebelah gitu ya. Banyak orang ya sudah ngeceng Pak ya? Ngeceng itu sudah fokus gitu ya. Wah, maunya dengan si A gitu. Harus si A begitu. Kalau bukan takdirnya, ya nggak akan dapat, meskipun sudah 5 tahun yang direncanakan, ternyata gagal. Ya. Banyak ya terjadi hal seperti itu. Dan banyak orang memang tidak mendapatkan pasangan yang mungkin pertama kali diharapkan. Mohon maaf ini ya. Konon ada survei katanya begitu. Ya, orang mendapatkan pasangan bukan pertama kali yang diharapkan gitu. Tadinya dapat A, maunya A, ternyata dapat B. Itu biasa, itu sudah. Ya. Sama mama gitu juga, kalau tanya, apakah bapak ini adalah pertama kali yang diharapkan untuk jadi pasangan? Mungkin emak-emak juga mengatakan enggak Ustaz gitu ya. Dulu maunya si A, tapi ternyata gagal gitu ya. Ya dapat bapak, ya sudahlah gitu. Kebesaran Allah jamaah sekalian ya. Jadi campur tangan Allah lebih besar daripada apa yang kita usahakan.
Maka dalam bab masalah jodoh ini ya harus kita yakini bahwa itu adalah pilihan Allah, bahwa pilihan Allah tidak akan salah dalam hidup kita ini, dan pilihan itu adalah yang terbaik untuk kita, yang terbaik untuk kita, begitu. Memang banyak sih yang lebih muda, lebih cantik Pak ya. Di Jakarta juga banyak para artis ya Pak ya. Kira-kira bisa nggak Anda mendapatkan orang itu? Kan belum tentu. Ya, kasih belanjanya berapa tiap hari Pak ya. Gitu. Urusan belanja aja belum tentu ya matching dengan apa yang kita miliki. Apalagi emosional ya yang berbeda. Artinya apa jemaah sekalian? Bahwa itu adalah sebuah rencana Allah yang Allah jadikan Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Padahal Khadijah itu sudah 2 kali nikah jemaah sekalian. Waktu ada orang Yahudi datang ke Mekah, wahai ya ma'syara nisa'i Quraisy. Ini kata-kata orang Yahudi ya. Ini Yahudinya dari Madinah Pak. Karena di sekitar Mekah nggak ada orang Yahudi waktu itu. Ya ma'syara nisa' Quraisy, wahai orang wanita-wanita Quraisy, kalau ini adalah waktu-waktu datangnya seorang nabi. Kalau Anda bisa menjadi ya istri bagi nabi itu, maka Anda adalah orang yang paling beruntung dunia akhirat. Gitu. Ini Khadijah mendengar ini, lalu diceritakan, makanya ada riwayat itu. Mendengar itu. Cuma Khadijah nggak terlalu care Pak. Ya biar aja lah, berlalu kan begitu ya. Ngapain dipikir? Oh sudah 2 kali nikah. Jadi kalau emak-emak sudah 2 kali nikah itu juga mikirnya beda Pak. Biasanya fokus pada anak-anak. Jadi Khadijah ini pertama kali nikah dengan Atik bin Abid. Atik bin Abid punya anak namanya Hindun. Ya, nantinya masuk Islam. Setelah itu Atik ini meninggal dunia, nikah lagi dengan Abu Halah. Punya anak namanya Halah. Ya. Dalam riwayat yang lain menyebutkan punya anak namanya Hindun, laki-laki. Kalau tadi Hindun perempuan, ini Hindun laki-laki. Ya. Juga nantinya masuk Islam. Anaknya namanya Halah, maka bapaknya namanya Abu Halah. Ya. Jadi nikah dengan Abu Halah, lalu Abu Halah meninggal dunia, sehingga Khadijah sendirian ya, dengan anak-anaknya itu 2 kali nikah. Jadi mikir untuk nikah lagi itu ya beda lah dengan yang belum pernah nikah kan begitu ya. Sehingga ketika datang orang Yahudi biar aja sudah gak kepikir gitu. Nah dia ini punya bisnis. Yang bisnis ini adalah bisnis yang sukses. Tidak perlu keluar rumah. Jadi bisnisnya Khadijah itu di dalam rumah Pak. Lalu kerjasama dengan Maisarah, diutus ke sana, ya, jualkan. Setelah itu ngambil barang dari sana, dibawa ke sini. Waktu itu pertama dengan Maisarah, yang kedua berikutnya adalah dengan Rasulullah SAW, dengan Muhammad. Maka diutuslah Muhammad dan Maisarah menuju ke Syam, ya, untuk menjalankan dagangannya Khadijah ini. Khadijah betul-betul sangat terkesan dengan salah satu klinnya ini yaitu Muhammad. Kenapa berkesan? Karena gak biasanya ketika Muhammad ini menjalankan bisnisnya berangkat ke Syam itu keuntungannya itu 4 kali lipat. Nah begitu ya. Orang kalau untung 2 kali lipat senang kan gitu ya. Apalagi 3 kali lipat. Ini 4 kali lipat jamaah sekalian. Betapa senangnya Khadijah mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Yang kedua adalah orangnya baik gitu ya, jujur, tutur katanya enak didengarkan, sangat berkesan dan sebagainya sudah ya. Ini memberikan pelajaran pada kita, jadilah orang yang kalau ketemu kita itu orang senang ya, menyenangkan, menyejukkan, menjadikan orang itu mendapatkan keteduhan. Karena tiap orang itu punya aura jamaah sekalian. Tiap orang punya auranya beda-beda. Ya kalau di kantor kan ada yang auranya bagus gitu ya. Kalau dia datang baru melihat saja itu sudah hati kita tenang. Baru lihat tak itu Pak ya. Belum ngomong ini ya gitu. Ada juga orang sebaliknya jemaah sekalian. Ya, yang entah di tetangga atau di kampung, baru melihat tak itu sudah enak gitu ya. Gitu.
Baru lihat itu ya, belum ngomong gitu ya, itu sudah bikin pusing gitu. Maka jadilah kita seperti Rasulullah, baru orang lihat saja sudah merasa sejuk, tenang gitu. Sampai-sampai budak yang pernah ditinggalkan oleh Khadijah, ada seorang budak peninggalan Khadijah namanya Zaid. Ya, Zaid bin Harithah. Itu dibebaskan oleh Rasulullah. Ini ceritanya, budak ini diserahkan pada Rasulullah, lalu kemudian ditemukan oleh keluarganya. Zaid ini tadinya adalah kasus ketika 10 tahun ada perang. Ketika perang itu ternyata keluarganya kalah, maka Zaid 10 tahun ini dibawa oleh pasukan yang menang waktu itu. Lalu dijual ke kota Mekah, dibeli oleh Hakam. Hakam adalah saudaranya Khadijah. Lalu dari Hakam diserahkan pada Khadijah. Nih, ada pakai aja nih. Budak ini kan itu. Namanya Zaid ya. Waktu itu 10 tahun usianya sampai terus besar. Lalu diserahkan pada Rasulullah. Ketika besar, keluarganya tahu, dengar, ini ada namanya Zaid di kota Mekah nih. Maka datanglah bapaknya datang ke kota Mekah. Ternyata benar, itu adalah anak saya. Udah mau saya tebus ya, anak saya mau saya bawa pulang. Kata bapaknya Zaid. Apa kata Rasulullah? Bapak, gak usah ditebus. Kalau memang itu adalah keluarga bapak, keluarga jenengan, silakan Zaid dibawa pulang. Gratis. Wah, senangnya luar biasa gitu ya. Ternyata apa jemaah sekalian? Zaid ini ketika dibawa orang tuanya pulang ke kampungnya, dia minta izin pada orang tuanya, Bapak, ya demi Allah saya lebih suka tinggal di kota Makkah bersama Muhammad, katanya begitu. Ya, padahal sudah bebas kan, diserahkan, silakan pulang kampung dengan orang tua dan keluarga besarnya. Ternyata ingin balik ke kota Makkah. Akhirnya apa jemaah sekalian? Akhirnya Zaid balik ke kota Makkah dan ingin hidup bersama Rasulullah SAW. Nah, gitu ya. Betapa indahnya, betapa sejuknya, betapa nyamannya gitu ya Zaid ketika berada bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melebihi rasa nyaman dia ketemu dengan seluruh keluarga besarnya di tempat asalnya. Inilah ya figur ya Rasulullah, semenjak dari muda sudah orang senang sama dia itu. Ya, urusan apapun diserahkan pada Rasulullah. Apapun yang kata Nabi, kata Muhammad pasti beres. Makanya ada namanya gelar Al-Amin, ya Pak ya, Al-Amin. Itu mendapatkan gelar itu sebelum menjadi seorang nabi. Jadi Allah jadikan akhlak ya nabi ini betul-betul adalah menjadi figur, menjadi idola bagi kaumnya sebelum menjadi seorang nabi. Gitu. Makanya kalau kita ngajak orang lain, jadikan diri kita sebagai idola dulu di tempat itu, baru kita ngajak orang lain. Bapak, anak kita kalau kita ajak tahajud gak mau, itu mungkin kita belum memberikan figur kepada anak-anak sebagai bapak yang biasa untuk tahajud. Gitu. Nah, Allah menjadikan Rasulullah memiliki figur idola ya, sebelum menjadi seorang nabi. Makanya orang siapapun dengan dia beres, nyaman gitu ya. Titip apa saja nggak pernah bleset. Titip barang nggak akan hilang, titip berita gitu ya, nggak akan nyebar kemana-mana. Kan kadang curhat ya, biasa orang curhat pada beliau gitu. Sama dan ustadz, kadang-kadang ustadz itu juga tempat curhat itu dari jamaah gitu. Ya sudah gitu ya, dikasih tip-tipnya dan sebagainya. Jamaah sekalian, Rasulullah adalah figur ya yang betul-betul dipercaya oleh orang Quraisy waktu itu. Lanjut. Ini bab masalah Khadijah radhiyallahu anha. Betapa Khadijah sangat tertarik dengan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga cerita-cerita dari Maisarah ya. Maisarah itu laki-laki ya. Guru sejarah harus paham bahwasanya Maisarah itu adalah laki-laki, dhamirnya huwa. Dalam kitab-kitab kuning ya, itu dhamirnya adalah huwa, bukan hiya. Ustaz, di sini perempuan nggak masalah, sana laki sini perempuan nggak jadi soal, itulah bahasa. Ya. Di Jakarta itu endang ya, laki-laki. Ya. Kalau kita di sini Mbak Endang, Mbak Endang kan ya, sama-sama endang endang. Huda di sini laki-laki ya, di Arab perempuan Pak.
Ada kalau lihat ada buku-buku bahasa Arab gitu yang ada kata-kata Huda, nama orang itu perempuan. Ya itulah biasa perbedaan laki perempuan antar bangsa atau antar beberapa wilayah. Maisarah laki-laki, dia ceritakan apa yang terjadi di perjalanan, terutama ketika ketemu dengan temannya bernama Nasturo. Ada seorang rohib bernama Nasturo. Rohib itu tokoh agama ya. Nasturo ini tinggal di Yordan, di dekat dengan sebuah pohon ya. Begitu nyampe di situ istirahat, Nasturo kaget. Ya Maisaro, siapa temanmu yang lagi ada di bawah pohon itu? Wallahi ma nazala tahta hadhihi syajarah illa annahu nabiyyun. Jadi Nasturo ini tanya kayak orang sedikit interogasi gitu ya. Itu dia siapa namanya? Lahir di mana? Tinggal di mana? Bapaknya siapa? Apakah datang seorang makhluk menyampaikan wahyu pada orang itu dan sebagainya macam-macam. Nasturo dia menyampaikan apa adanya. Ini Muhammad lahirnya di Mekah, ya kan? Orang tuanya nggak ada itu sudah, gitu. Ibunya juga nggak ada. Ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ya. Allah jadikan Nabi terakhir ini yatim, lalu Allah berikan perlindungan bagi beliau. Dan semuanya, apakah ada makhluk? Nggak ada, gitu ya. Apakah ada wahyu yang datang? Nggak ada itu. Ya. Apakah dia membawa sebuah risalah? Nggak ada gitu. Karena belum waktunya kan. Masih usianya waktu itu 24 tahun. 24 tahun ya. Kata Nasturo, tidak ada orang seperti itu kecuali dia adalah nanti menjadi seorang nabi gitu. Jadi Nasturo menyaksikan itu nanti akan menjadi seorang nabi. Bagi Maisarah, nah, ya itu sepintas lalu sudah kan, nggak pernah berpikir masalah adanya seorang nabi. Dia ceritakan apa adanya kepada Khadijah radhiyallahu anha, terutama bab kejujurannya, akhlaknya selama perjalanan. Selama perjalanan itu diceritakan semua, Pak. Akhlaknya juga luar biasa. Jadi akhlak seseorang itu muncul ketika orang itu di dalam sebuah perjalanan, Pak. Ini kaidah fikih ya, bahwasanya orang itu akan kelihatan aslinya kalau dia di dalam sebuah safar ya. Kalau dalam safar itu banyak masalah itu, berarti orang itu yang banyak masalah itu. Di perjalanan dalam sebuah safar bohong gitu ya, sering bohong, maka orang ini aslinya emang bohongnya banyak gitu. Jadi Anda kalau ngecek pribadi seseorang ya, itu yang salah satunya adalah bab masalah safar seseorang ya. Kalau niatnya itu bersih, hatinya bagus, menjaga jamaah sholatnya gitu ya, berarti ini di rumah juga menjaga sholat gitu. Kan bisa jadi orang bagus gitu ya, rajin, tapi ketika safar hilang sholatnya, Pak. Gitu ya, hilang itu ya. Orang yang tidak biasa sholat wajib gitu ya, sering bolong-bolong, ketika safar lebih bolong itu, Pak. Gitu. Wong nggak safar aja bolong, apalagi safar lebih bolong lagi itu gitu. Jamaah sekalian, itu salah satu indikator ya seseorang itu baik atau buruknya adalah pada saat orang itu sedang dalam sebuah safar. Diceritakan kejujurannya, ini dan semuanya diceritakan. Maka Khadijah juga semakin tertarik dan kemudian dia minta tolong kepada keluarganya bernama Nafisah. Minta tolong, ini Muhammad ini masih belum nikah kan gitu. Barangkali mungkin dia mau untuk menikah. Dengan siapa? Dengan saya. Oh, kaget juga Nafisah kan ya. Khadijah gitu. Usia 40 tahun masih mau nikah gitu. Emak-emak aja 40 tahun sudah pusing, Pak ya. Capek Ustaz. Tapi Khadijah ini orang Arab beda ya, beda. Arab itu kuat-kuat. Makanannya unta ya. Kalau orang kita kan ayam. Sana unta, kambing gitu ya. Sehingga memang kuat-kuat mereka itu. Nafisah menyampaikan kepada keluarga besarnya Rasulullah, Abu Thalib dan semuanya. Dan ternyata Rasulullah mau dengan Khadijah radhiyallahu anha. Maka dilakukanlah pernikahan dengan Khadijah pada usia waktu itu 25 tahun dalam sebuah riwayat ya. Oke. Jamaah sekalian, cintanya Nabi kepada Khadijah adalah cinta yang luar biasa ya. Ketika di Madinah itu
Aisyah pernah cemburu, ya, beberapa kali kepada Khadijah. Padahal ya Rasulullah itu tidak pernah menikah dengan siapapun selama dengan Khadijah. Sekali lagi ya, Rasulullah tidak pernah menikah dengan yang lain selama bersama Khadijah. Jadi ketika dengan Khadijah ya sudah, dengan Khadijah aja sudah. Begitu Khadijah meninggal dunia, baru Rasulullah menikah dengan yang lain termasuk kepada Aisyah. Tapi Aisyah meskipun Khadijah sudah nggak ada, itu tetap cemburu dia, gitu ya. Beberapa kasus kita bicarakan, ya. Jadi itu hadirin sekalian, bahwa Rasulullah setianya juga luar biasa kepada Khadijah. Ini emak-emak biasanya pakai senjata ini nih biasanya. Bapak awas ya, jangan nikah lagi sebelum melangkai mayatku, katanya begitu. Tuh Khadijah. Ya Rasulullah selama dan Khadijah tidak menikah dengan yang lain. Nah gitu. Ini mak-mak biasanya begitu. Oke, itulah hadirin sekalian betapa cintanya Rasulullah kepada Khadijah. Kalau ada apa-apa selalu Khadijah lah yang memberikan banyak ya kebaikan-kebaikan kepada Rasulullah. Semua hartanya, semuanya dicurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau ada rasa sedih, zammiluni, ya. Ketika ke gua Hira ya, lalu mendapatkan wahyu, Rasulullah panik dan sebagainya, pulang ke rumah, zammiluni, selimutilah aku. Maka Khadijah lalu ambil selimut dan menyelimuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keluarga yang ideal banget ini ya. Jadi kalau bapak sedang lagi galau di luar, maka pulang ke rumah mendapatkan ketenangan, gitu. Jadi ketika pulang ke rumah mendapatkan ketenangan, ya ibu-ibu sekalian ya, jadikan bahwasanya rumah kita adalah rumah yang membuat bapak itu tenang dan nyaman, enak sudah. Ketika masalah di kantor apa saja, gitu ya, atau di jalan di luar, maka ketika dipulang ke rumah itu tenang. Ya, ini seperti keluarganya Khadijah dengan Rasulullah. Jangan sebaliknya ya. Ada itu anak-anak itu, anak-anak muda terutama ya, baru nikah gitu ya. Kemana? Keluar. Kenapa? Cari ketenangan gitu. Loh, kok cari ketenangan kok keluar rumah begitu? Ini masalah nih berarti. Ya, kalau ada orang mencari ketenangan justru keluar dari rumahnya, itu berarti rumah tangganya sedang bermasalah. Justru di dalam rumah itulah ya mestinya mendapatkan sebuah ketenangan sebagaimana Khadijah memberikan ketenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Khadijah kepada Rasulullah? Kata Khadijah, "Wallahi ma yukhzikallahu abadan. Innaka la tuqrid dhaif," dan sebagainya, panjang ya kata-katanya. Intinya adalah bahwa ya suamiku, Allah tidak akan menyia-nyiakan dirimu. Engkau adalah orang baik. Engkau adalah orang yang kalau ada tamu engkau selalu jamu tamu itu. Kalau ada orang miskin engkau bantu. Anak yatim engkau bantu, yang enggak punya engkau. Kebaikan-kebaikan Rasulullah itu dimunculkan ketika Rasulullah dalam keadaan panik, jamaah sekalian. Ya. Dan Khadijah menyatakan yakin bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan dirimu, tidak akan memberikan kamu apalah yang jahat, tidak gitu. Ya. Padahal Anda tahu ya, kan dari gua Hira ya. Dan Anda tahu gua itu kan tempatnya jin ya. Tempatnya jin itu salah satunya rumahnya jin adalah gua. Nanti kalau belajar bab tentang masalah bab ya ilmu jin gitu ya. Itu tempat-tempat tinggalnya adalah gua. Juga tempat-tempat yang kotor gitu Pak ya dan sebagainya. Makanya khawatir. Tapi Khadijah tetap dia itu orangnya luar biasa. Bahwasanya Allah tidak akan apa-apa kepada dirimu. Jadi bab masalah Allah itu orang Quraisy sudah mengenal, karena mereka sudah mengenal Allah sebagaimana mereka mengenal Ka'bah sebagai tempat pusat ibadah. Kan ada ajaran-ajaran Hanafiyah di sana, ajaran-ajaran dari Nabi Ibrahim ya, seperti tawaf. Orang Quraisy juga tawaf itu. Kalau mau pergi tawaf dulu, ketika datang tawaf dulu mereka gitu. Sa'i juga iya. Ya, itu turun temurun ya agama dari Nabi Ibrahim. Oke. Jadi mengenal Allah, mereka menyatakan Allah ya. Mengenal mereka itu. Masalahnya orang Quraisy adalah ketika dia Allah mengenal tetapi sebagai Tuhan ya, tetapi mengakui Tuhan lain selain Allah, itu masalah gitu loh.
Dalam Al-Quran dikatakan ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau Anda tanya orang-orang Quraisy itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Allah. Persoalan mereka adalah ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, makanya dikatakan sebagai musyrik. Asyaraka yusyrik itu menyekutukan, gitu ya. Jadi ngakui Allah sebagai Tuhan, tapi mengakui ada Tuhan-Tuhan lain, ini masalah. Ya, diantaranya adalah patung-patung mereka, Hubal dan sebagainya. Mereka yakini sebagai Tuhan, gitu. Itu masalah. Makanya jemaah sekalian, kalau sampai ada yang masih ya meyakini ada Tuhan lain selain Allah, meskipun dia percaya pada Allah, tetap dia adalah musyrik, seperti orang-orang Quraisy ketika itu. Lanjut, Khadijah juga merasa khawatir sebenarnya, tapi dia tetap menenangkan Rasulullah. Maka dia tanya kepada sepupunya bernama Waraqah bin Naufal. Sepupunya Khadijah bernama Waraqah, sepupu ya. Khadijah dan Waraqah ini punya kedekatan karena ya keluarga ya, sepupu. Ya Waraqah, engkau adalah rohib, ya, engkau adalah orang ahli agama. Apa yang terjadi pada suamiku ini? Diceritakan semuanya. Di mana? Di Gua Hira. Apa yang terjadi ini? Semuanya ada sampai Z diceritakan. Dan komentarnya Waraqah adalah, wallahi, ya, hadza huwan namus alladzi jaa bi Musa. Itu adalah malaikat yang pernah datang kepada Nabi Musa. Bukan jin, bukan ifrit, bukan setan gitu ya. Tapi adalah malaikat. Ini kesaksian Waraqah nih ya. Wallahi law kuntu hayyan yauma idh yukhrijuka Musa sunan aziman. Kalau nanti aku hidup pada saat suamimu itu akan diusir oleh kaumnya, akan aku bela dia. Khadijah tanya, amukhriji qaumi, apakah nanti kaumku akan mengusir dia? Kata Waraqah, na'am, ya, begitu. Jadi Khadijah tahu ya bahwasanya adalah malaikat kebenaran ya, bukan jin. Lalu nanti kedepannya adalah ada tantangan, kaumnya akan menolak sampai mengusirnya. Dan Waraqah siap membela gitu ya. Lau, kata-kata lau ini, kalau saya masih hidup, katanya begitu. Karena Waraqah sudah sangat sepuh, sudah betul-betul sudah putih semua, dan usianya sudah sangat-sangat ya, sangat tua. Ya. Dan tidak lama kemudian juga meninggal, ya. Tidak sampai setahun meninggal dunia Waraqah itu. Khadijah tahu, oh ini Waraqah ini, dan Khadijah sangat percaya pada Waraqah. Ya, oh ya nanti akan ada tantangan, kaum ini akan menentang suamiku. Nah begitu. Makanya Khadijah betul-betul pasang gitu ya, kuda-kuda, bahwasanya ini nanti banyak tantangan ke depan ya. Ma'asyiral rahimakumullah, menikah dengan Khadijah adalah sebuah pernikahan yang luar biasa ya. Khadijah ini orang yang dalam sebuah hadis ya, hadis riwayat Ahmad, kata Rasulullah, afdalu nisa'il jannah, sebaik-baik ya perempuan di surga nanti ada 4. Khadijah bintu Khuwailid, wa Fatimah binti Muhammad, ya, siapa lagi? Yang keempat, yang ketiga adalah Maryam ibnatu Imran, dan yang keempat adalah Asia imratu Fir'aun. Sebaik-baik wanita surga ada 4. Yang pertama adalah Khadijah, yang kedua adalah Fatimah, yang ketiga adalah Maryam ibnatu Imran, ya, Maryam binti Imran, dan yang keempat adalah Asia istri Raja Fir'aun. Nah gitu, 4 wanita terbaik di surga. Khadijah yang masuk ya kan ya, bukan yang lain. Ini luar biasa perjuangannya ketika di awal-awal itu jemaah sekalian. Anda bisa bayangkan perjuangan di awal itu jauh lebih dahsyat daripada perjuangan yang sesudahnya, ya kan? Pondasi seperti masjid ini ya, pondasi. Kalau memang rencananya adalah 2 lantai, maka pondasinya harus 2 lantai gitu. Dan lama ini kasih pondasinya ini gitu ya. Ya Allah, artinya betul-betul perjuangan. Makanya siapapun yang berada pada bagian-bagian awal itu adalah sebuah tantangan yang luar biasa. Kiai Ahmad Dahlan itu pernah ya terusir oleh kaumnya ya, karena sering direcokin
ya, awas kamu ya, diancam dan sebagainya. Akhirnya dia kemudian sudahlah, ya, sama istrinya bilang, kita pindah aja lah dari sini, gitu. Akhirnya ambil kudanya sama gerobaknya itu ya, barang-barang dibawa semuanya, berangkat itu, meninggalkan kota Kauman. Kauman, tahu Kauman Pak ya? Nah, dekat alun-alun itu ya, Kauman. Rumahnya di situ dulu, dekat situ. Masih ada musolanya, masih ada. Pernah dibakar rumahnya ya, musolanya pernah dibakar oleh orang. Jamaah sekalian, akhirnya mau pindah nih, ya, karena merasa sangat tidak nyaman, diintimidasi, di macam-macam, ya, diancam. Akhirnya sampai di Tugu, tahu Tugu Pak ya? Di Jogja ada Tugu ya, tengah itu ya. Lalu dihentikanlah kudanya itu, dan istrinya bilang, wahai suamiku, istrinya Dahlan ini ya, kalau seandainya kita tinggalkan Kauman itu, maka siapakah orang yang akan meluruskan kehidupan agama mereka? Ya. Siapakah orang yang akan berikan peringatan kepada orang-orang itu? Siapakah orang yang akan memperbaiki akhlak orang-orang di sekitarnya itu? Kalau gitu kita kembali, ya kembali saja udah nggak apa-apa gitu. Akhirnya kembali jemaah sekalian, muter itu, nggak jadi pindah rumah gitu. Kembali lagi dengan berbagai tantangan yang luar biasa. Ini di awal, maka siapapun orang yang membangun masjid ini bagian awal dulu, saya yakin adalah perjuangan yang sangat-sangat luar biasa. Kalau udah besar gini kan, wah sudah banyak orang datang dan sebagainya, itu agak lebih ringan jemaah sekalian. Bangun sekolah juga sama, cari murid, wah susah itu. Baru dibuka gini, siapa yang mau? Nggak punya mutu kan gitu ya? Mutunya nggak ada lulusannya kan gitu. Baru buka lapak nih, buka sekolahan. Beratnya luar biasa. Khadijah itu hidup pada masa-masa susah ini. Maka ketika meninggalnya Khadijah disebut dengan Amul Huzni, tahun dimana Khadijah itu wafat jemaah sekalian, pas bersamaan dengan wafatnya Abu Thalib, orang yang selama ini melindunginya. Dua orang yang selalu melindungi Rasulullah ini ternyata wafat pada tahun yang sama. Maka disebut dengan Amul Huzni, pada tahun kesedihan. Ya. Setelah meninggalnya Khadijah, orang-orang Quraisy semakin sangat dahsyat kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah kemudian pergi ke Taif. Taif itu adalah keluarga ibunya Rasulullah. Berharap agar mendapatkan perlindungan ya dari orang-orang Taif. Ternyata sampai di sana jemaah sekalian, Allah ya, dilempari sama orang-orang, dan anak-anak muda juga ngelempari, ngejar-ngejar. Bayangkan ya, dikejar-kejar, bahkan dipukuli jamaah sekalian seperti orang mukuli maling. Nah, gila, kira-kira begitulah. Betapa susahnya Nabi sampai ya berlindung ke satu pohon, ke pohon yang lainnya, pergi berlari seharian jamaah sekalian ya. Sampai kemudian bersembunyi ya, malam hari. Dan ketika malam hari itu tiba, berpikir kalau balik ke Taif tetap akan dikejar-kejar sama orang. Lalu kalau balik ke Mekah juga sama di sana kan begitu. Diam-diam Rasulullah malam hari datang ke Ka'bah, lalu di sana berdoa kepada Allah ya, panjang doanya sampai ketiduran. Lantas datanglah malaikat Jibril lalu menyampaikan, "Ya Muhammad, Allah mengundang engkau malam ini ya, untuk perjalanan Isra dan Mi'raj." Maka terjadilah Isra Mi'raj, itu adalah untuk membahagiakan Rasulullah pada Amul Huzni, tahun kesedihan itu ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Begitu ya. Ini adalah kesedihan yang luar biasa. Dalam Al-Qur'an disebutkan wa wajadaka ailan fa'aghna. Ayat sebelumnya adalah Allah menemukan Anda dalam keadaan yatim. Tadi sudah sebutkan ya. Wa wajadaka ailan fa'aghna wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka ula. Dan seterusnya, dan di situ ada disebutkan wa wajadaka, Allah menjadikan mendapati engkau yatim. Ya, yatiman fa'awa. Maka Allah memberikan perlindungan pada dirimu. Yatim dua kali Rasulullah itu. Yatim pertama ketika anak-anak ya, nggak ada bapak, nggak ada ibu. Lalu juga yatim ketika Amul Husni itu,
ditinggal oleh Abu Thalib, ditinggal oleh Khadijah, gitu ya. Itu dalam tafsirnya disebutkan adalah yatim kedua kalinya. Pelindungnya nggak ada ketika itu. Fa'awa, kata Allah begitu, maka Allah memberikan perlindungan kepada beliau. Inilah jemaah sekalian, betapa Khadijah adalah orang yang sangat berjasa semasa hidupnya. Maka ketika ada tamu ya, ketok-ketok gitu ya, siapa itu? Ternyata adalah sepupunya Khadijah, Aisyah di dalam nih. Lalu kemudian dibukakan pintunya, kebetulan sepupunya itu suaranya mirip dengan Khadijah gitu. Sehingga teringat dia dengan istri yang dulu kan gitu ya. Ini di Madinah kasusnya ini. Teringat, maka dikasih makanan dan apa saja yang enak di rumah dikeluarkan semua, Pak. Ya, dikeluarkan semua yang enak-enak makanannya itu untuk demi menjamu saudaranya Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan pernah menyembelih kambing, lalu kemudian dagingnya itu diberikan kepada orang-orang yang dulu pernah menjadi temannya Khadijah radhiyallahu anha. Suatu ketika beberapa nenek-nenek datang. Ternyata nenek-nenek itu adalah temannya dulu Khadijah. Ya. Maka oleh Rasulullah dijamu nenek-nenek itu. Kan nenek-nenek ya, sudah sepuh gitu ya. Usianya kan Nabi sudah jadi seorang nabi nih, ya. Nenek-nenek datang dan itu adalah teman-teman dulu, temannya Khadijah radhiyallahu anha dan dijamu. Nah, gitu. Itu jemaah sekalian, sampai Aisyah mengatakan Khadijah, tanda seru gitu ya. Kok Khadijah lagi sih yang diingat gitu. Itu artinya apa jemaah sekalian? Meskipun bersama Aisyah, Rasulullah tidak bisa menghilangkan ya rasa cinta dia kepada Khadijah. Meskipun ada penggantinya 9 bidadari, tapi semua itu tidak bisa menggantikan posisi Khadijah bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Mohon maaf ya, ini cukup panjang barangkali ya pada pagi hari ini. Insyaallah akan datang kita lanjutkan kisah-kisah ya tentang sirah nabawiyah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan dibuka atau doa? Ini karena sudah kelewat ya barangkali ya. Kita doa, nanti tanya bisa lewat WA ya, WA online ya. Akan kita jawab insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna taqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun salim walhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.